Jemaah sekalian, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa kita membaca beberapa ayat mulai ayat yang ke 37 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. 1 2 3. Kalimatin fataba alaihi. Sekali lagi, 1 2 3. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Tawwabur Rahim. Qulna 1 2 3. Sekali lagi, 1 2 3. Fa'imma 1 2 3. Netut. Perhatikan lagi. Ya, boleh di sinilah, nyoba sampai di sini boleh ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Ya, kalau berhenti di situ hudai. Oke, 1 2 3. Faman tabi'a hudai. Diperhatikan ya. Bukan huda, apalagi hudaya, enggak. Kalau berhenti hudai, ya-nya dimatikan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. 1 2 3. Faman
imma ya'diyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Tuh, ambil nafas, 2. Fa imma tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum fala khawfun. Tuh, 2, 3. Sekali lagi. Qulna, tuh, 2, 3. Ambil nafas, tuh, 2. Pinter. Tambah 1. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Tuh, 2, 3. Sekali lagi. Walladzina kafaru. Tuh, 2, 3. Hum, tuh, 2, 3. Jangan hum. Ya, hum, tuh, 2, 3. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ambil nafas, tuh, 2. Si so bas as ash ndak as so as. Perhatikan lagi ya, bunyinya ini bu 2 keduk. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina
ashabun nari hum fiha khalidun. Tuh, ambil nafas, 2. Pagi ya. Fatalaqqa apa? Fatalaqqa, maka telah menerima atau menjumpai. Talaqi, jadi kalau ada istilah seorang murid talaqi sama gurunya, itu dep-depan ketemu dia, muwajjahah. Lagi fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba, maka telah menerima taubat alaihi atasnya. Innahu huwa at-tawwabu, maha menerima, ar-rahim, maha penyayang. Qulna, kami berkata atau kami katakan, ihbitu, turunlah kalian. Lagi ihbitu, min ha, mitha. Lagi ihbitu, minha, jami'an, semuanya. Fa imma, apa? Adapun boleh atau imma ketika tatkala. Fa imma, maka tatkala, coba. Ya'tiyanna, benar-benar datang kepada kalian. Lagi ya'tiyannakum, benar-benar datang kum pada kalian. Ya'tiyanna kum, ya'tiyannakum minni, minni dariku. Nah, minni itu dari min ya, ni, jadi minni dariku, akhirnya kemudian jadi satu, diidghamkan. Jadi ada ya min ni, lagi minni hudan, petunjuk. Fa man, faman, jadi namanya Pak Man itu gak jelas. Man siapa? Nih. Nih. Jenengan asmane sinten? Pak Man. Ngene ku sinten? Lagi faman tabi'ah, yang mengikuti, tabi'ah mengikuti, maka kemudian orang yang mengikuti itu adalah tabi'. Kalau orang-orang banyak yang mengikuti dikatakan tabi'in, tabi'un atau tabi'in. Jadi kalau istilah tabi'in, tabi'un adalah orang-orang yang itba', mengikuti Rasul. Ya, itba'ur Rasul. Sehingga tabi'in itu apa? Orang-orang yang mengikuti, orang yang hidup menjumpai sahabat tapi tidak menjumpai Nabi. Ya, itu tabi'in. Oke, berikutnya lagi faman tabi'ah hudaya yaku, ya hudaya, fala, maka tidaklah khaufun ketakutan, alaihim wala hum
Yahzanun, mereka bersedih. Yang diartikan mereka yang mana? Ha, ada ya, ada waw nun. Hazana, hazin, itu adalah bersedih. Yahzanun, mereka bersedih. Sekali lagi, qulna ihbitu, turunlah kalian, minha, jami'an, fa imma, tatkala ya'tiyanna kum, ya'tiyannakum. Ada nun tasydidnya, ini artinya benar-benar, teman-teman. Kalau ya'tiya datang, tapi kalau ya'tiyanna benar-benar teko kum ing sira kabeh, ya. Lagi ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun, ketakutan, alaihim wala yahum yahzanun. Hudan, hudaya, tabi'ah, ihbitu, jami'an, khaufun, ya'tiyannakum, yahzanun, at-tawwab, fataba, subhanaka, la ilma, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan, illa ma 'allamta, yang telah kau ajarkan, nah illa ma 'allamtana innaka anta al-alim al-hakim. Ya, itu ya, jok lali, tambah siji lali 10, kan rugi itu. Torok. Kemudian apa? Yang dulu-dulu itu, coba ya ayyuhan nas u'budu, sembahlah kalian rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, la yarji'un, mereka tidak dapat kembali. Oke. Sekarang coba kita masuk pada pemahaman yang kemarin tentang kelanjutan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini kemarin sudah ya. Ya. Saya ulangi lagi ini. Nopo.
akan virus. Jadi bukan manusianya tok yang kena itu. Sak laptop ya ono virus. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ini macam mencar-mencar gini harus latihan ya, dipencar-pencar ini. Wa 'allama Adam al-asma, dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, tentang nama-nama. Kemarin kenapa dikatakan Nabi Adam itu karena min adimil ard, yaitu dari kerak atau lapisan atas daripada bumi itu. Ay asma al-musammayat. Jadi Allah mengajarkan tentang nama-nama benda dan sifat-sifatnya, bahkan tentang hikmah, kegunaan, manfaat daripada benda-benda itu. Kullaha, semuanya, bi an alqaf fi qalbihi ilmaha. Jadi Allah tersebut itu menancapkan di dalam hati Nabi Adam itu tentang ilmunya itu langsung. Jadi bahasanya kayak ilmu laduni itu, bahasanya itu langsung nancep, langsung faham. Kemudian setelah itu gak perlu kemudian 6 semester, 8 semester kesuwen ya, suwen kadek gak lulus. Kemudian berikutnya apa? Ilmu sammayat wa fihi taglibul uqala, yang di dalamnya itu bisa mengalahkan orang-orang yang berakal tersebut itu alal malaika, yang kemudian summa aradahum alal malaika, kemudian disodorkan kepada malaikat. Faqala, lalu kemudian berkata ya Adam itu lahum, kepada malaikat, takbitan. Di sini ada sebuah ungkapan takbitan itu sebagai hal yang kayak mencibir itu ya, paham ya? Jadi ngomong coba sih, jadi bukan coba terangkan kepada kami, enggak. Jadi agak mencibir itu. Ambiuni ay akhbiruni, yaitu kabarkan kepadaku, terangkan kepadaku bi asma'i haula, tentang nama-nama mereka semuanya, al musammayat in kuntum shadiqin, jika adalah kalian benar-benar orang-orang yang layak. Ai fi anni, daripada aku, la akhluqu a'lamu minkum au annakum ahaqqu bil khilafah. Jadi anni la akhluqu a'lam minkum, sesungguhnya aku tiada menciptakan ya, kemudian a'lamu minkum, yang lebih lebih tahu, minkum dari kalian, au annakum ahaqqu bil khilafah, atau sesungguhnya kalian para malaikat itu ahaqqu bil khilafah, lebih berhak untuk menjadi khilafah, menjadi pemimpin. Hal ini kemudian apa? Wa jawab syarti, itu adalah merupakan jawab syarat. Kalimat ini itu jawab syarat in kuntum shadiqin. Coba saya terangkan jika ya, ini adalah jawab syarat dalla alaihi ma qabla, yang menunjukkan sesuatu yang sebelumnya. Nah sekarang lalu kemudian apa? Ketika kemudian malaikat disodorkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang supaya mereka menerangkan benda-benda dan sifat-sifatnya serta kegunaannya, maka kemudian ini watak asli malaikatnya ini muncul. Qalu subhanak, mereka mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah al-alim, maha mengetahui, al-hakim lagi maha bijaksana. Qalu subhanak, kalimat qalu subhanak itu adalah tanzihan, sebagai bentuk pujian laka,
padamu anil i'tiradi alaika. Jadi ketika tentang suatu pengajuan, penyodoran pertanyaan-pertanyaan alaika kepadamu itu. La ilma lana illa ma 'allamtana, di mana malaikat itu mengatakan bahwa kami tiada memiliki keilmuan kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Iyahu, artinya iyahu, hanya dia Allah yang mengajar kepada kami, sehingga apa-apa yang tidak diajarkan oleh Allah para malaikat itu tidak mengetahui. Ini asli malaikat. Innaka anta, kalimat innaka anta adalah ta'kidun lil kafi, ya, sebagai penguat, ya, lil kaf, untuk innaka, kafnya itu innaka, sesungguhnya engkau, anta engkau, itu adalah penguat. Sebetulnya innakal alimul hakim itu cukup, tetapi diperkuat lagi dengan kalimat anta untuk menguatkan mukhatab, yaitu dhamir mukhatab kaf itu. Innaka anta, dia al-alim al-hakim alladzi la yakhruju syai'un an ilmihi wa hikmatihi. Jadi ia tidak akan la yakhruju syai'un, sesuatu tidak keluar dari ilmunya, wa hikmatihi, dan ilmunya dan hikmahnya. Artinya pengetahuan yang dicapai oleh malaikat, pengetahuan yang dicapai makhluk Allah itu tidak ada yang keluar dari ilmu Allah, tidak ada yang keluar dari hikmah Allah, melampaui daripada ilmu Allah, tidak ada yang melampaui daripada hikmah Allah. Itu ya, tidak ada. Terus ada makhluk yang luwe pinter, lah kok ini menemukan sesuatu kok luar biasa. Tidak ada yang melampaui pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita nanti akan kemudian tahu, ya, artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menyodorkan nama-nama benda itu kepada malaikat, semuanya malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu kemudian adakah makhluk selain malaikat, dia yang kemudian nanti Allah ketika menyuruh kepada malaikat untuk sujud, adakah malaikat yang lain atau makhluk yang lain yang menyertai malaikat pada saat Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam itu? Nanti jawabannya pada ayat yang ke-33, qala ya Adam. Jadi ketika malaikat sudah tidak bisa menerangkan tentang apa yang disodorkan pertanyaan-pertanyaan tadi itu, supaya malaikat menerangkan tentang benda itu, qala, berkatalah Allah, ya Adam ambihum, wis saiki terangno mereka itu bi asmaihim, tentang nama-nama mereka, sifat-sifatnya, hikmah-hikmahnya. Falamma amba'ahum, maka ketika Adam itu menerangkan kepada mereka bi asma'ihim, tentang nama-nama dan sifat mereka, benda-benda itu, qala, Allah katakan, alam aqul lakum, bukankah aku katakan kepada kalian semuanya? Sing mengatakan apa itu? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kan wis tak katakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku ini mengetahui ghaibas samawat, rahasia-rahasia yang ada di langit, rahasia-rahasia yang ada di bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, jadi stressing yang luar biasa kalimat ini. Allah tersebut itu mengetahui apa yang kalian tampakkan itu dan apa yang kalian sembunyikan. Apa yang dimaksud di sini? Allah nanti akan mengungkap bahwa ada, ya, di antara mereka tersebut itu orang yang hasud, ya, makhluk yang hasud, yang kemudian nanti meremehkan di dalamnya itu, meremehkan daripada Adam alaihissalatu wassalam. Itu nanti diungkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kalimat wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, artinya adalah tidak ada yang rahasia
di sisi Allah, apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Maka ketika Allah memutuskan Adam itu untuk menjadi khalifah, itu adalah berdasarkan keilmuan Allah yang dalam itu. Ndak angger. Kenapa tidak ditunjuk malaikat? Kenapa tidak ditunjuk kalangan jin? Karena Allah itu adalah tahu tentang rahasia-rahasia apa yang ada di langit maupun rahasia-rahasia yang ada di bumi itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalimat qala ya Adam ambihum itu artinya qala ta'ala, yang berbicara adalah Allah. Ya Adam ambihum, wahai Adam, terangkan kepada al malaikah, terangkan kepada malaikat bi asma'ihim, tentang nama-nama mereka, al musammayat, dia yang telah dikasih nama-nama oleh Allah benda-benda itu. Fasamma, maka kemudian Adam telah memberikan nama, menyebutkan nama kulla syai'in, segala sesuatu, bismihi, dengan namanya, dengan nama yang telah diajarkan oleh Allah itu. Lalu kemudian wadzakara hikmatahu, Nabi Adam itu tidak hanya sekedar menyebutkan namanya ini, namanya ini, namanya ini, tapi Nabi Adam menyebutkan tentang hikmahnya. Wadzakara hikmatahu allati khalaqalaha, di mana Allah menciptakan padanya itu ada hikmah. Allah Nabi Adam menerangkan tentang iki kegunaan ini, katakanlah habbatus sauda itu untuk inilah, buatin itu adalah untuk inilah, dan sebagainya. Itu sudah diterangkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Saya nggak bisa membayangkan berapa lama Nabi Adam itu menerangkan itu semuanya, ya. Lalu kemudian apa? Falamma amba'ahum, maka ketika Nabi Adam menerangkan kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka itu, qala ta'ala, yang dimaksud Allah menyatakan lahum, kepada mereka, malaikat itu, muwabbikhan, sebagai bentuk cibiran dia. Wis toh? Bahasanya gitu. Ngerti gue? Adam itu sudah bisa menjelaskan semuanya. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bukankah aku katakan kepada kalian bahwa aku ini mengetahui rahasia-rahasia yang ada di langit wal ard dan bumi, ma ghaba fihima, apa-apa yang rahasia pada keduanya langit dan bumi, wa a'lamu ma tubdun. Nah ini ya, dan aku mengetahui apa-apa yang kalian tampakkan, ma tuzhiruna min qaulikum, apa yang kalian tampakkan dari perkataan kalian, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Aku tahu apa yang kalian tampakkan itu. Wa ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan, tusirruna min qaulikum lima yakhluqu akramu alaihi minna wala a'lam. Jadi yang kalian sembunyikan dalam apa perkataan kalian itu Allah mengetahui. Di mana sekali-kali Allah itu adalah tidak menciptakan akram alaihi, yang lebih mulia daripada Adam, akramu alaihi minna, jadi lebih mulia daripada kami, wala a'lam, dan yang lebih mengetahui daripada kami. Tidak, Allah itu kalau memilih Nabi Adam menjadi khalifah karena Allah itu tahu, yang lebih tahu. Kenapa Nabi Adam itu dipilih menjadi khalifah? Jadi bukan berdasarkan acak. Artinya bahwa semuanya, katakan Allah di dalam memperjalankan makhluknya, planet-planetnya, itu berdasarkan keilmuan, ya. Jadi dudu angger, tidak sebagaimana manusia. Artinya bahwa betapa penting keberadaan ilmu atas orang yang ditunjuk menjadi pemimpin itu. Dan kita pun juga harus memiliki ilmu di dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Salat, pastikan kita ini punya ilmunya. Wudu, pastikan punya ilmunya. Apalagi berumah tangga, pastikan kita ini punya ilmu.
Jangan sampai melakukan sesuatu bi ghairi ilm, dengan tanpa ilmu. Berbahaya itu. Nekat, bahaya. Jadinya negara kita ini karena apa? Nekat. Orang yang memaksa diri untuk menjadi pemimpin, sehingga orang kalau sudah memaksa diri jadi pemimpin itu adalah anti kritik. Anti kritik. Jadinya kayak begini ini sudah. Sehingga kalau bahasa Nabi itu idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tidak memiliki keahlian, tidak memiliki skill, maka tunggulah saat kehancurannya. Oke, berikutnya sekarang habis ini baru kemudian kita tahu siapa itu. Sebetulnya orang yang mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Nah, ini ketika Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idz qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian wahai malaikat, li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya mereka malaikat mengatakan malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Allah menyuruh kepada siapa? Malaikat sujud enggak? Sujud. Ini karakter asli malaikat, sama dengan mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi malaikat disuruh sujud, sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Siapa itu iblis? Nanti aba, ia enggan, wastakbara, dan ia takabur, menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari orang-orang yang ingkar. Nah, di dalam apa namanya tafsir ini saya ambil dari Jalalain, ya. Bagaimana menurut Jalalain itu tentang siapa yang dimaksud yang enggan tadi, yang iblis itu, ya. Wadhkur idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami katakan kepada malaikat agar supaya mereka sujud kepada Adam, ya, yaitu sujudun, sebuah sujud tahiyatan, suatu penghormatan, bil inhinai. Apa itu inhina? Ihtiram, jadi memuliakan dengan tunduk, ya, jadi membuka. Itu kalau makna al-inhina itu lil ihtiram, ya, untuk penghormatan. Kemudian apa? Fasajadu, mereka sujud illa iblis, kecuali iblis, wa abul jin atau abul jan. Jadi iblis itu kecuali apa namanya? Iblis itu adalah abul jan, tokohnya jin yang dulu dia itu solihnya luar biasa, solih, ya. Karena adalah abul jan. Abul jin itu adalah dia berada bainal malaikah, di antara malaikat. Aba, ia enggan, imtana'a,
Artinya apa? Dia terhalang minas sujudi, dari sujud, wastakbara, dan dia tersebut itu menyombongkan diri, yaitu takabbur anhu, dia wa qala ana khairum min. Nanti akan tahu sebetulnya apakah dia itu adalah dari bangsa jin. Iblis itu dikatakan oleh tafsir Jalalain itu adalah dia merupakan Abul Jan, tokohnya jin yang solih, dimana dulu sebelum manusia itu menghuni bumi ini, jin itu adalah komunitas masyarakat yang menghuni di bumi ini. Mereka itu suka mengadakan pengerusakan, mereka suka tawuran, pertumpahan darah. Tetapi ketika kemudian datang namanya Abul Jan ini, tokoh ini, selesai urusan. Paham ya? Jadi begitu dia datang, selesai. Ini kalau tidak karena kearifannya, karena mulianya, tidak mungkin selesai. Di negara kita persoalan tidak mari-mari, karena memang nggak mau selesai. Persoalannya itu nggak mau selesai. Orang yang menasihati siapapun itu dilepeh dia. Tapi jin ini luar biasa, mokongnya kayak apa. Begitu ada tokohnya yang datang, dikatakan Abul Jan, Kil dikatakan namanya itu adalah Al Haris, namanya Al Haris. Jin ini lah gak enak lah jenengi anakku Haris itu. Lalu kemudian apa? Di mana Abul Jan ini yang kemudian jadi soleh, bahkan dikatakan dia adalah khazinul jinan. Dulu itu adalah bertugas untuk menjaga surga sebelumnya. Wallahu alam. Jadi beberapa tafsir saya ambil, Ibnu Katsir tak ambil ya. Kemudian At-Tabari itu, Ibnu Jarir itu saya ambil, itu saya kumpulkan itu kesimpulan, karena saya nggak mau hanya satu arah itu. Jadi yang dimaksud itu adalah jin. Coba di mana itu kesesuaiannya? Silakan dibuka dalam surat Kahfi pada ayat ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya, dan seterusnya. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami katakan lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Mulai kapan dikatakan iblis itu? Saat dia enggan, tidak mau sujud, itu Allah katakan iblis. Maknanya ablasa yublisu, iblis itu artinya yang terputus dari rahmat Allah. Paham ya? Orang yang putus asa. Jadi orang yang terputus dari rahmat Allah, itu iblis ya. Lah iblis itu adalah kana minal jin, dia adalah dari bangsa jin. Tokoh yang dulu adalah jin yang solih. Jin itu sekali lagi hingga sekarang ada yang solih, ada yang tidak soleh. Sama, ada yang mukmin, ada yang kafir. Sama dengan manusia. Ya, ada yang ketika ngaji gini ini ngantuk, dan ada yang ngaji itu mendelik. Lah iya itu gitu itu. Ya. Fafasaqa an amri rabbi, dia melakukan kedurhakaan an amri rabbi, dari perintah Tuhannya. Nah, lalu kemudian kita lihat
Korelasinya bagaimana? Ayat ini dengan suatu tafsir Jalalain tadi yang mengatakan bahwa yang tidak mau sujud itu adalah Abul Jan tadi itu. Coba kita lihat di dalam surat 7 Al-A'raf pada ayat yang ke-11, 12 dan 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami telah ciptakan kalian, tsumma sawwarnakum, kemudian kami membentuk rupa kalian, tsumma qulna lil malaikah, kemudian kami katakan kepada malaikat, para malaikat, usjudu li Adam, setelah jadi Adam itu sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun, ia tidaklah minas sajidin, dari kelompok orang-orang yang sujud. Lalu kemudian ditanya oleh Allah, qala, berkatalah Allah, ma man'aka, apa yang menghalangi engkau, apa yang menghalangi engkau, Allah tasjuda, hingga engkau tidak bersujud, id amartu, ketika aku perintahkan engkau untuk bersujud. Apa yang menghalangi engkau? Qala ana khairun, aku ini lebih baik, minhu, dari dia Adam. Khalaqtani min nar, nah coba, engkau ciptakan aku min nar, dari api, dari api. Dan memang jin itu memang dari api. Nanti akan ketemu lagi. Wa khalaqtahu, dan kau ciptakan dia Adam itu dari mintin, dari tanah. Lalu kemudian ada orang yang menulis bahwa ternyata Adam itu dilahirkan. Yang pernah bikin heboh itu, ya, ternyata Adam itu dilahirkan. Ya apa carane? Membantahnya itu piye itu? Oh enggak ngawur lah, ya lek ngawur ku ya apa nerangno ini piye, kan gitu toh. Nah, coba kita lihat. Kita lihat dulu. Jadi kembali lagi, kalau dari ayat ini bahwa yang tidak mau sujud itu adalah makhluk yang kemudian disebut iblis oleh Allah, dikarenakan mereka itu adalah tidak mau sujud, padahal itu perintah sujud itu adalah dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata makhluk itu adalah merasa dirinya lebih baik dari Adam, di mana dia telah menerangkan bahwa dirinya itu adalah minar, dari api. Itu ya. Nah, oke, berikutnya saya berbicara yang lain ini dulu. Silakan dibuka dalam surah As-Sajdah, sebagaimana yang kita sering baca, dengar dalam surah As-Sajdah. Pada ayat yang ke-7. Oke ya. Alladzi ahsana kulla syai', dia Allah adalah ahsana, yang telah menjadikan yang terbaik, kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqahu, terhadap apa yang telah Allah ciptakan. Wa bada'a, dan Allah memulai khalqal insan, penciptaan manusia, dari apa? Mintin, dari tanah. Jadi Allah menciptakan awal manusia itu dari tanah. Dan kemudian iblis tadi itu tidak mau sujud kepada Adam karena dirinya merasa lebih baik. Dia dicipta dari api, sedang Nabi Adam dari siapa yang diciptakan dari tanah tadi? Dan siapa makhluk manusia pertama berarti?
Adam. Kenapa kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Adam itu bukan manusia pertama, tapi ada manusia-manusia sebelumnya? Lah ibu ya Adam itu sopo? Aneh-aneh itu. Ya. Tapi kalau dilihat dari ini jelas digabungkan dengan surat Al-A'raf tadi itu. Itu ya. Ya. Sensasi ya. Pak Habib tak suruh nyusun buku yang sensasi itu ya. Nah para jamaah sekalian, nah kalau kemudian keturunan Adam summa ja'ala naslahu min sulalah mimma immain, kalau keturunannya Adam baru dari sulalah, dari saripati, mimma immahin, dari cairan yang lemah, di sperma itu ya. Oke, berikutnya. Yes, cukup itu aja dulu. Artinya penjelasan tentang bahwa Nabi Adam itu memang manusia pertama. Dia gak ngerti dasarnya dari mana ya. Kemudian penjelasan di dalam tafsir At-Tabari. Ya, saya tak coba seluruh tafsir, coba. Nah, di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir namanya, dia dari Persia dia. Haddatsana bihi Abu Quraib qal haddatsana Utsman bin Sa'id an Bashar bin Ammar an Abi Ruq an Dhahak an Ibni Abbas qal kana iblis man hayya min ahya'il malaikah. Jadi iblis itu adalah orang yang hidup di antara kehidupan malaikat. Yuqalu lahum al-jin, yang dikatakan mereka itu adalah jin yang hidup di kalangan kehidupan malaikat. Wis ta? Paham? Jadi malaikat tidak akan pernah itu kemudian durhaka kepada Allah. Jadi yang nyerengkal itu bukan malaikat. Nyerengkal, paham ya maknanya nyerengkal itu ya? Itu bukan malaikat, tapi malaikat itu adalah jadi makhluk yang begitu taat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah malaikat. Yang nyerengkal itu adalah ya Abu Jan, kebetulan dia di kalangan malaikat. Paham ya? Maka kemudian terungkap ketika Allah itu menyuruh untuk sujud